Pancasila merupakan dasar negara yang terbentuk dari berbagai macam pertimbangan yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam merumuskannya, serta merupakan kristalisasi dari budaya-budaya dari setiap suku dan keunikan yang ada di Indonesia. Hal inilah yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan juga menjadi ideologi bangsa hingga saat ini. Selama 75 tahun berdiri di Indonesia hingga saat ini, Pancasila memiliki berbagai kendala dan melalui jalan yang berliku-liku sebagai dasar negara, baik dalam sejarah maupun kedudukannya tersebut. Banyak oknum-oknum yang ingin mengganti Pancasila dengan pandangan mereka yang membuat kehadiran Pancasila kini semakin sirna dalam hati masyarakatnya. Namun, syukur hingga saat ini Pancasila masih berdiri dan kokoh sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, yang dimana hanya Pancasila tersebut yang cocok sebagai dasar negara. Mengapa demikian? Mari kita bahas bersama-sama. Sebagai generasi 4.0, kita mungkin mengenal Pancasila hanya sedikit dan tidak mengenal mengenai perjuangan serta definisi-definisi dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Mulai dari perjuangan tokoh-tokoh hingga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dikemukakan pertama kali oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juli 1945, yang dimana usulan tersebut merupakan hasil pertimbangan serta rapat dalam rumusan dasar negara oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang mengalahkan usulan dari Muhammad Yamin dan Mr. Supomo yang dinilai kurang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Dan dalam keadaan mendesak, akhirnya dasar negara Pancasila yang terdiri dari dua, yaitu Panca dan Sila, yang dimana Panca berarti 5, serta Sila yang berarti prinsip atau asas, terbentuk menjadi dasar negara serta ideologi bangsa hingga saat ini. Pancasila sebagai dasar negara memiliki fungsi dan kedudukan sebagai berikut, yaitu yang pertama sebagai kepribadian bangsa Indonesia, kedua sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, ketiga sebagai sumber dari segala sumber hukum, keempat sebagai ideologi atau cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, dan kelima sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila merupakan bentuk dari kumpulan-kumpulan pemikiran rakyat yang pandangan tentang keadaan bangsa, memusat perspektif atau harapan masa depan bangsa, dan memberikan arah serta dorongan bagi seluruh kegiatan manusia yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa hanya nilai Pancasila yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya dan adab dari Indonesia lah yang paling cocok dan sesuai dengan bangsa ini, baik itu sebagai dasar negara, ideologi bangsa, hingga dasar hukum yang mengatur pemerintahan dan keberlangsungan hukum di Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya harap materi ini dapat berguna bagi seluruh yang mendengarkan, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun perkataan yang tidak sesuai ataupun menyakiti hati para penonton. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi Santi Om. Salam.